Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Untuk kita semua yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan. Dan untuk saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan harian kita, Embun Sabda, di hari Rabu 12 Agustus 2020. Saudara dan saudariku seiman, jangan lupa subscribe untuk membantu perkembangan dari channel pewartaan ini, Romo Adi SVD. Saudara dan saudariku seiman, dalam permenungan hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan soal keberanian untuk mengambil langkah, menegur sama saudara dan saudari kita yang berbuat salah, tapi tentunya menegur dalam terang kasih Kristus, dan kemudian kesediaan untuk memaafkan, kesediaan untuk meminta maaf, saling mengampuni, sehingga boleh tercipta kembali satu situasi damai yang diharapkan. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil hari ini, kita akan mengawalinya dengan Yesus yang mengajarkan supaya kita berani untuk menegur orang, tapi menegur orang mata dengan mata, secara pribadi, menegur orang dengan penuh kasih. Nah, problem dari yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah bahwa kita tidak sampai ke sini menegur secara pribadi, empat mata, secara bertemu pribadi dengan pribadi, dan mendiskusikan apa yang salah. Yang sering terjadi adalah adanya gosip-gosip di belakang daripada orang yang berbuat salah itu, atau dengan nada-nada penghakiman yang dibuat oleh orang-orang lain, yang akhirnya membuat orang yang berbuat salah itu merasa tidak perlu untuk berubah dari kesalahan yang sudah dia lakukan, karena dia merasa dalam tanda petik diadili atau dihukum. Oleh karena itu, dalam Injil hari ini, Yesus minta kita untuk boleh datang secara personal pada orang yang buat salah, terlebih yang buat salah terhadap kita. Kemudian kita bisa saling berkomunikasi dalam kasih Kristus, menegur orang yang berbuat salah, sehingga akhirnya dia boleh kembali dari kesalahannya itu, boleh kembali kepada jalan yang benar. Dan Yesus juga minta kalau memang antara dua yang tidak bisa terjadi, belum adanya satu hasil yang dari pertemuan empat mata ini, Yesus minta untuk membawa orang lain yang mempunyai sikap spiritual yang lebih mungkin, yang lebih tahu lebih baik bagaimana cara mendamaikan hal ini. Bagaimana cara supaya orang yang bersalah dia bisa sadar dari kesalahannya. Saudara dan saudariku seiman, untuk ini, untuk bisa menegur dan kemudian orang yang bersalah bisa kembali dari kesalahannya, kembali kepada kesadaran bahwa dia bersalah, dibutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati terutama dari pihak yang bersalah, untuk melihat bahwa dirinya bisa berbuat salah dan dirinya bisa kembali kepada jalan yang benar. Dan juga dari orang yang memberikan nasihat, dibutuhkan kerendahan hati supaya orang ini bisa memberikan nasihat dengan nada seperti Kristus, nada kasih Kristus, dan bukannya menghakimi atau mengadili. Oleh karena itu, kerendahan hati sangatlah dibutuhkan. Saudara dan saudariku seiman, sesudah itu, hal yang berikut yang juga sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi lanjut dari ini adalah bahwa kita juga dituntut untuk bisa meminta maaf, kemudian memaafkan, saling mengampuni, sehingga benar-benar damai Kristus, kasih Kristus kemudian terjadi dan menjadi apa yang diharapkan oleh semua orang, kedamaian itu terjadi. Saudara dan saudariku seiman,
Tentunya hal ini tidak mudah. Kita tahu dari pengalaman kita hal ini tidak mudah. Tapi sekali lagi Tuhan minta kita untuk terus berjuang, berusaha untuk hal ini. Sehingga kiranya damai yang datang dari Kristus, damai yang datang dari Tuhan sajalah yang boleh menguasai hidup kita, dan hidup kita tidak dikuasai oleh permusuhan, pertentangan, dan sebagainya yang hanya menghancurkan kehidupan kita sendiri. Saudara dan saudariku, mari kita berjuang terus untuk bisa menegur orang dengan kasih Kristus sendiri, bisa untuk meminta maaf, bisa untuk memaafkan, bisa untuk saling mengampuni. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk rahmat kasih yang sudah Kau tanamkan dalam hati kami masing-masing. Bantulah kami untuk bisa menegur saudara dan saudari kami yang bersalah, tapi dengan kasih-Mu dan bukannya dengan mengadili atau menghukum. Bantulah kami untuk bisa juga keluar dari salah kami dengan meminta maaf. Dan bantulah kami juga untuk bisa memaafkan saudara dan saudari kami yang bersalah kepada kami, seperti halnya Engkau sudah memaafkan kami, mengampuni kami. Bantulah kami agar kami boleh sampai kepada saling mengampuni satu sama lain. Tuhan, bantulah kami, tuntunlah kami. Amin. Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita cintai, segala usaha kita untuk mencapai perdamaian, damai dalam kasih Kristus, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.